Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan pembahasan dari titik terakhir tadi dengan sikap yang tetap tenang, jernih, dan berpijak sepenuhnya pada fakta resmi. Sikap ini penting, karena semakin mendekati akhir tahun, semakin banyak informasi yang beredar di tengah masyarakat. Sebagiannya memang benar, sebagian lagi setengah benar. Dan tidak sedikit pula yang sebenarnya hanya asumsi, namun dibungkus sedemikian rupa sehingga terdengar seperti kepastian. Tugas kita bersama di sini adalah memilah semuanya satu persatu. Bukan untuk memadamkan harapan, tetapi agar Bapak dan Ibu tidak salah paham, tidak berharap berlebihan, dan pada saat yang sama juga tidak kehilangan hak yang memang seharusnya diterima. Dengan pemahaman yang utuh, kita bisa bersikap realistis tanpa menjadi pesimis. Pertama-tama, mari kita luruskan satu isu yang paling ramai dibicarakan, yaitu mengenai tanggal 22 Desember 2025. Tanggal ini menjadi sorotan karena bertepatan dengan pola umum pencairan belanja negara menjelang penutupan tahun anggaran. Dalam praktik pengelolaan APBN, memang ada kecenderungan pemerintah menyelesaikan kewajiban yang sudah siap bayar sebelum tahun anggaran berakhir. Namun perlu dipahami secara jujur dan utuh, tanggal tersebut bukanlah tanggal tunggal yang otomatis berlaku untuk semua penerima. Ia lebih tepat dipahami sebagai estimasi periode akhir pencairan, yang sering digunakan untuk menggambarkan rentang waktu jika seluruh prasyarat administratif telah terpenuhi. Artinya, tanggal tersebut bersifat indikatif, bukan janji mutlak yang dikunci sejak awal. Banyak yang bertanya, mengapa pemerintah tidak menyebut satu tanggal pasti jauh-jauh hari? Jawabannya sederhana, tetapi sangat penting. Pencairan rapel melibatkan jutaan data penerima, lintas instansi, lintas sistem, dan lintas mitra bayar. Pemerintah lebih memilih menyampaikan kepastian ketika seluruh prasyarat hampir rampung, dibandingkan mengunci satu tanggal, lalu harus merevisinya karena kendala teknis di lapangan. Bagi pensiunan, kepastian yang jujur dan realistis jauh lebih berharga daripada janji yang tergesa-gesa. Sekarang kita masuk ke peran PT Taspen yang seringkali menjadi pusat perhatian. Taspen kerap disebut seolah-olah menjadi penentu tunggal. Padahal secara struktural, Taspen adalah pelaksana teknis. Taspen bekerja berdasarkan keputusan kebijakan dan data yang telah difinalkan oleh pemerintah. Ketika nama Taspen mulai muncul dalam pembahasan resmi, itu menandakan bahwa alur kebijakan sudah turun ke level eksekusi. Namun perlu dipahami, eksekusi tidak berarti langsung melakukan klik transfer. Ada tahapan yang harus dilalui, mulai dari validasi data, uji sistem, hingga koordinasi dengan bank mitra agar pencairan berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Semua tahapan ini dilakukan untuk melindungi hak Bapak dan Ibu agar tidak terjadi kesalahan bayar. Banyak Bapak dan Ibu bertanya, kalau begitu, apa sebenarnya yang sedang dikerjakan sekarang? Jawabannya adalah penyelarasan data dan perhitungan hak. Rapel bukan angka yang ditarik dari udara. Rapel adalah hasil perhitungan selisih antara gaji atau pensiun lama dengan gaji atau pensiun baru, dikalikan dengan periode waktu yang ditetapkan dalam regulasi. Setiap penerima memiliki kombinasi variabel yang berbeda. Ada perbedaan golongan, masa kerja, komponen pensiun, serta waktu efektif berlakunya kebijakan. Inilah sebabnya mengapa nominal rapel tidak pernah seragam. Di titik inilah sering muncul kesalahpahaman ketika tabel kenaikan gaji beredar luas di media sosial. Tabel-tabel tersebut sering ditampilkan tanpa konteks, seolah-olah itu adalah uang yang akan langsung diterima. Padahal sebenarnya tabel tersebut adalah struktur acuan gaji atau pensiun baru per golongan. Untuk mengetahui rapel, perlu dihitung selisih antara angka lama dan angka baru, lalu dikalikan dengan periode yang relevan. Karena itu, Bapak dan Ibu sangat dianjurkan untuk tidak langsung menyimpulkan nominal rapel hanya dari melihat satu baris tabel. Selanjutnya, kita perlu membahas cakupan penerima. Berdasarkan pola kebijakan sebelumnya dan penjelasan resmi pemerintah, rapel ini mencakup pensiunan PNS, TNI, dan Polri yang terdampak kebijakan penyesuaian, termasuk di dalamnya penerima pensiun janda atau duda sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah berulang kali menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat inklusif sesuai aturan, bukan selektif berdasarkan wilayah, instansi, atau kedekatan tertentu. Jika nantinya ada perbedaan waktu pencairan, hal tersebut lebih sering disebabkan oleh perbedaan jalur administrasi dan kesiapan data, bukan perbedaan hak. Hak tetap sama, hanya proses teknisnya yang bisa berbeda. Bagaimana dengan ASN aktif? ASN aktif juga termasuk dalam skema rapel jika kebijakan kenaikan berlaku surut. Mekanismenya berjalan melalui instansi masing-masing setelah petunjuk teknis diterbitkan. Inilah yang menjelaskan mengapa ada ASN aktif yang mendengar informasi lebih cepat dari jalur internal instansinya, sementara pensiunan menunggu pengumuman melalui Taspen. Dua jalur ini berjalan paralel, bukan saling mendahului. Sekarang, mari kita pahami mengapa akhir tahun menjadi fokus perhatian. Dalam siklus APBN, akhir tahun memang menjadi momen penyelesaian kewajiban yang sudah siap dibayarkan. Pemerintah tentu mempertimbangkan arus kas negara, prioritas belanja, serta stabilitas fiskal secara keseluruhan. Ketika rapel disebut-sebut akan dicairkan menjelang akhir tahun, itu menandakan bahwa alokasi anggaran telah disiapkan dan proses tinggal menunggu kesiapan teknis. Namun sekali lagi perlu ditekankan, yang dimaksud adalah periode, bukan satu tanggal mutlak. Pemerintah juga mempertimbangkan dampak ekonomi. Dua kasus.
Kita kembali pada fakta konsisten dari Taspen. Taspen menyalurkan berdasarkan regulasi dan data. Ketika regulasi efektif dan data siap, penyaluran dilakukan. Taspen tidak menahan hak dan juga tidak mempercepat tanpa dasar hukum. Oleh karena itu, jika ada pernyataan Taspen yang menekankan perlunya menunggu penetapan atau menyelesaikan validasi, hal tersebut adalah bagian dari proses yang wajar dan bertanggung jawab. Mengenai tabel kenaikan gaji, penting untuk menegaskan satu hal. Tabel tersebut sangat penting sebagai acuan jangka panjang karena menentukan besaran gaji atau pensiun ke depan. Namun rapel adalah cerita masa lalu, yaitu selisih hak yang tertunda. Keduanya saling berkaitan, tetapi tidak identik. Jangan sampai Bapak dan Ibu mencampur adukan keduanya, lalu merasa kecewa ketika nominal rapel berbeda dari ekspektasi yang terbentuk dari tabel. Ada juga pertanyaan mengenai pajak. Secara umum, perlakuan pajak mengikuti ketentuan yang berlaku untuk gaji atau pensiun. Pemerintah berupaya memastikan bahwa pemotongan dilakukan sesuai aturan dan tidak berlebihan. Jika ada perubahan kebijakan pajak, hal tersebut pasti akan disampaikan secara resmi. Untuk saat ini, fokus kita adalah memahami hak dan prosesnya, bukan berspekulasi tentang potongan yang belum tentu relevan. Bapak dan Ibu, izinkan saya menyampaikan satu pesan penting yang sering terlewat. Rapel adalah pengakuan, bukan hadiah. Negara mengakui bahwa ada hak yang tertunda dan berkomitmen untuk menunaikannya. Pengakuan ini penting bagi martabat pensiunan. Ia menunjukkan bahwa pengabdian puluhan tahun tidak diabaikan. Meskipun pelaksanaannya membutuhkan waktu, pemerintah juga sedang berupaya memperbaiki sinkronisasi sistem agar ke depan penyesuaian gaji tidak selalu berujung rapel. Sistem yang lebih sinkron berarti kepastian yang lebih cepat. Ini adalah proses bertahap, dan setiap realisasi hari ini menjadi pelajaran untuk perbaikan di masa depan. Dalam masa menunggu ini, penting bagi Bapak dan Ibu untuk menjaga kesehatan dan ketenangan. Informasi yang berlebihan tanpa verifikasi justru bisa menambah kecemasan. Pilihlah sumber yang menjelaskan secara utuh, bukan yang mengejar sensasi. Hak Bapak dan Ibu tidak akan hilang hanya karena tidak memantau informasi setiap jam. Sebagai penutup dari pembahasan panjang ini, mari kita rangkum secara jujur. Isu rapel cair 22 Desember 2025 harus dipahami sebagai periode akhir tahun, bukan janji satu tanggal tunggal. Tabel kenaikan gaji adalah acuan struktur, bukan nominal rapel. Taspen adalah pelaksana teknis yang bekerja berdasarkan regulasi dan data. Pemerintah telah menyatakan komitmennya, dan proses sedang berjalan dengan kehati-hatian. Jika ke depan ada pengumuman lanjutan, baik berupa rentang waktu yang lebih spesifik, penjelasan teknis tambahan, maupun klarifikasi resmi, kami akan kembali membahasnya dengan bahasa yang sederhana dan jujur. Tujuan Vita 1, agar Bapak dan Ibu mendapatkan kepastian yang menenangkan, bukan harapan berlebihan atau kekhawatiran yang tidak perlu. Terima kasih telah menyimak.